Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membahas satu pelajaran penting dalam Alkitab, yaitu pelakor. Apakah ada pelakor dalam Alkitab dan bagaimana cara pencegahannya? Apa akibat pelakor ini? Pelakor adalah perebut laki orang. Ini banyak sekali terjadi, bukan hanya di kota-kota, tetapi juga ada di kampung-kampung. Dan banyak pelakoran yang terjadi di kota-kota, para artis yang membuat hal ini sehingga menghebohkan. Beberapa tahun yang lalu, Krisdayanti merebut suami orang, Raul Lemos, dari istrinya. Ataupun juga Mulan Jamila yang merebut Ahmad Dhani yang telah memperistri seorang Maya Estianti, sudah memiliki anak. Negara-negara yang paling banyak terjadi pelakor di dunia ada 5 besar. Yang pertama di 5 besar yaitu Perancis. 43% dari 100 wanita, 43 orang bisa menjadi perebut laki orang. Yang keempat yaitu Jerman, 45%. Yang ketiga yaitu Italia, juga 45%. Yang kedua Denmark, 46%. Dan yang pertama, pelakor yang paling banyak di dunia terdapat di negara Thailand, yaitu 56%. Jumlah yang luar biasa. Apakah akibat buruk dari pelakor ini? Akibat buruknya adalah istri sah akan menderita. Oleh karena menderita, dia bisa saja melakukan hal-hal yang nekat. Dia bisa bunuh diri ataupun juga membunuh perempuan yang merebut suaminya. Akibat yang kedua, anak-anak dari pasangan yang sah. Anak-anak ini akan menderita. Ya, dia tidak tahu mau ikut siapa, apakah ikut ayahnya dengan wanita lain yang bukan ibunya, atau dia mau ikut ibunya yang seorang diri merawat dia. Akibat buruk yang lainnya lagi adalah orang-orang yang menjadi pelakor, dia akan menjadi bahan gosip dimanapun dia berada. Penyebab-penyebab terjadinya pelakor ada banyak. Yang pertama adalah ketidakharmonisan dalam keluarga membuat perempuan bisa menjadi merebut laki orang. Yang berikutnya adalah bosan. Perempuan yang bosan bisa mencari laki-laki lain yang bisa memikat wanita oleh karena dia bosan dengan suaminya dan bertemu dengan orang yang humoris dan lain-lain. Dia bisa saja jatuh hati kepada laki-laki itu dan pergi bersama dengan laki-laki itu. Yang berikutnya adalah marah atau balas dendam. Oleh karena mungkin dahulu kala dia seringkali diselingkuhi oleh suaminya, bisa saja dia juga akan balas dendam. Dan ini banyak yang terjadi. Yang berikutnya adalah mencari yang terbaik. Mungkin dia merasa setelah menikah, ini bukan yang terbaik, ada lagi yang lain. Lalu dia akhirnya mencari yang lain. Yang berikutnya adalah kurang intim. Kurang intim di sini bukan hanya kurang seks, tetapi masalah kurang komunikasi. Hati-hati. Kalau perempuan atau istri curhat, dengarkan dia. Perempuan bisa saja berkomunikasi dengan orang lain atau laki-laki lain, sehingga dia merasa lebih nyaman, lebih tertarik, dan dia bisa saja pergi bersama dengan laki-laki tersebut. Penyebab yang lain yaitu merasa tidak dihargai. Perempuan atau istri yang merasa tidak dihargai, bisa saja dia pergi mencari laki-laki yang menghargai dia. Yang berikutnya adalah iseng atau main-main. Nah, ini berbahaya. Dengan adanya gadget atau handphone sekarang ini, ya, bisa digunakan oleh perempuan untuk main-main. Ya, bisa saja ada laki-laki yang iseng-iseng dan perempuan itu menanggapi sehingga keterusan dan terjadilah hal ini, pelakor. Dan yang berikutnya lagi yaitu karena masalah ekonomi. Pelakor sendiri di dalam Alkitab ada banyak. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Yesus Kristus katakan di dalam Matius 24 ayat 38 bahwa salah satu tanda Yesus akan datang adalah seperti zaman Nuh. Zaman Nuh itu bagaimana? Yaitu kawin-mawin. Artinya kawin yang tidak wajar. Ya, bisa saja laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, homo atau lesbi, tetapi ada juga yaitu yang saya suka ya saya ambil saja sebagai saya punya pasangan. Apakah itu laki-laki ataukah perempuan? Nah, pelakor sendiri dalam Alkitab tercatat di Yeskiel pasalnya yang ke-16 ayat 32 dan 33. Hai istri yang bersinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya,
Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Jadi, pelakor di zaman dulu disebut perempuan sundal. Sekarang ini berganti nama menjadi pelakor. Para pelakor sendiri di dalam Alkitab ada banyak. Contoh saja, Hagar. Memang Hagar ini kisahnya lain. Abram disuruh oleh istrinya Sarai untuk mengawini dia. Tetapi setelah Hagar ini hamil, dia merasa untuk memiliki sepenuhnya Abraham. Jadi dia mencoba untuk menjadi pelakornya lagi. Yang sangat terkenal yaitu Maria Magdalena di zaman Yesus. Dan yang paling terkenal adalah Gomer, istri daripada Hosea. Jadi pelakor itu bukan cerita baru, itu sudah lama terjadi. Cerita lain yang lebih terkenal yaitu Tamar, atau tidur dengan Yehuda, yaitu bapak mantunya sendiri. Ini adalah cerita-cerita pelakor yang terjadi dalam Alkitab. Selain penyebab-penyebab tadi di atas, hal yang paling besar terjadi akan hal ini yaitu di dalam Yeskil 16 ayat 30, yaitu hawa nafsu yang besar. Itu sebabnya salah satu pencegahan yang dilakukan oleh wanita adalah menahan hawa nafsu. Ternyata ada juga perempuan-perempuan yang tidak bisa menahan hawa nafsu.